datang di podcast UBI Ulas Bendungan Indonesia. Bersama saya, Diah Putri, dan Balai Teknik Bendungan akan membahas hal-hal menarik khususnya seputar bendungan di Indonesia. Nah, tapi hari ini dia akan membahas mengenai hal yang mungkin akan menjadi hal menarik untuk teman sobat-sobat BTB yang masih berkuliah ataupun yang akan melanjutkan kuliahnya ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, sebelumnya di sini dia tentunya sudah bersama dengan narasumber kita. Di sini ada Mas Adi, boleh diperkenalkan dulu? Halo, perkenalkan nama saya Adi Pratama Putra Wiranto. Kebetulan saya sekarang PNS di Kementerian PUPR, lebih tepatnya di Balai Teknik Bendungan. Pada periode ini saya juga menjadi Country Representative for Indonesia untuk Erasmus Mundus Association. Itu seperti asosiasi alumni dan student untuk Erasmus Mundus Joint Master. Oke, nah sebenarnya di sini kita pengen ngobrol aja sih Mas mengenai Erasmus, kemudian juga tentunya tips and trick bisa mendapatkan beasiswa tersebut karena Mas Adi sendiri sudah mendapatkan beasiswa tersebut untuk S2 ya Mas? Iya. Nah kalau gitu boleh Mas ceritain boleh banyak, boleh dikit mungkin ya, terserah Mas, mengenai apa sih yang bikin Mas ngambil beasiswa Erasmus itu? Sebenarnya pas dulu aku emang ada cita-cita yang ingin kuliah di luar negeri. Nah pas S1 itu aku akhir udah menyiapin untuk persiapan ke luar negeri. Nah kemudian ya aku daftar semua beasiswa ya. Tapi kebetulan yang menerima duluan itu Erasmus, jadi ya saya lanjut dengan Erasmus. Dan di Erasmus sendiri itu unik karena kita kuliahnya itu lebih dari satu negara atau minimal dua negara. Nah, di mana pas saat itu saya mendaftarnya itu di EuroAquai Plus Hydroinformatics and Water Management, di mana untuk konsorsiumnya itu programnya itu ada di 5 negara, yaitu Perancis, saya di Nice pas itu, terus kemudian Jerman itu di Cottbus, kemudian United Kingdom UK itu di Newcastle, sisanya ada di Barcelona Spanyol dan Polandia di Warsawa. Nah tadi kan cukup banyak ya negara yang didatangi Mas Adi sendiri, ada 5 negara itu. Nah itu sebenarnya pembagian untuk kayak mau ke negara mana itu seperti apa Mas? Sebenarnya itu tergantung program ya. Jadi kalau kalian itu bisa search saja di Google Erasmus Mundus Joint Master. Nah di mana nanti itu ada katalog program seperti jurusan. Di mana kalau nggak salah itu sekarang itu ada 200 program. Nah di masing-masing program itu mereka punya uniknya sendiri-sendiri. Contoh di program saya semester 1 itu suruh milih di antara 3 negara, Jerman, Perancis, sama Spanyol. Tapi pas itu saya dapatnya Jerman. Kemudian di semester 2 itu wajib ke UK di Newcastle. Kemudian semester 3 itu juga suruh milih dari 4 program, di mana masing-masing 4 program itu udah penjurusan masing-masing. Misal contoh di Jerman itu Hydroinformatics, subspesialisnya. Kemudian di Perancis itu Urban Water. Kemudian di Spanyol itu kalau nggak salah itu untuk decision support system untuk flood seperti itu. Kemudian yang terakhir itu di Warsawa itu dia terkait tentang groundwater. Nah kemudian semester 4 kita terserah mau di mana aja. Nah kebetulan pas itu saya dapat programnya itu, kalau di semester 4 itu kita bisa milih antara internship atau research. Nah pas itu saya internshipnya itu dengan perusahaan Korea, tapi dengan project di Bali saat itu. Begitu. Jadi tapi itu tergantung program masing-masing ya. Jadi ada beberapa program yang udah menentukan nih harus di negara ini. Nah itu nanti bisa dicek sendiri programnya. Dan kemudian di semester 4 itu juga tergantung program. Nah di programku kebetulan emang disiapkan untuk kerja ya kayaknya. Jadi mereka ada internship atau research, jadi kita bisa pilih. Tapi untuk program yang lainnya itu nggak seperti itu, jadi bisa dicek sendiri. Jadi beda-beda ya setiap programnya. Nah kalau gitu Mas Adi kan sebelumnya S1-nya di teknik sipil ya. Nah itu memutuskan untuk bawa penjurusannya ke air itu kenapa Mas? Jadi itu air itu sudah ada dari zaman dahulu kala. Nah itu sampai ke depan pun pasti tetap akan ada air ya. Dan dimana air itu adalah sumber dari kehidupan. Misal contoh buat makan, kita butuh air untuk irigasinya. Tapi kebanyakan air juga bisa membuat masalah, yaitu banjir. Terus ada kekeringan juga. Kalau kekurangan air kita juga akan susah. Makanya itu saya emang tertarik
untuk mengambil air. Nah, kemudian kenapa hidroinformatics? Nah, pas saat itu atau mungkin sampai saat ini pun juga masih jarang yang di Indonesia itu mengambil hidroinformatics. Nah, di mana hidroinformatics itu kayak menyatukan antara teknologi atau komputer, perangkat komputer dengan air sendiri. Jadi kita bisa melihat seperti pemodelan software-software itu juga salah satu hasil dari hidroinformatics tersebut. Begitu sih mungkin. Oke, kalau gitu. Nah, kalau gitu boleh nggak Mas dijelasin untuk benefit Erasmus sendiri ini apa sih Mas? Sebenarnya sih benefitnya banyak ya, kan tadi saya bilang juga programnya itu pindah-pindah. Nah, salah satunya itu karena kalau kita pindah-pindah, kita bisa tahu nih negara-negara lain itu mereka punya prefer masing-masing. Contoh di Jerman, mereka tuh sangat tepat waktu banget. Misal jam 7 berangkat ya jam 7, tapi beda sama di Prancis gitu. Beda sama di UK juga. Jadi misal contoh di Jerman tuh memang orangnya tertib-tertib ya, sampai misal kita menyeberang ada lampu merah yang untuk pejalan kaki walaupun nggak ada mobil, ya mereka diam aja. Cuma kalau di Inggris, di Prancis nggak kayak gitu. Itu beda budaya. Jadi nah, itu keunggulannya Erasmus itu ya, kita jadi bisa melihat budaya-budaya tersebut. Dan kemudian karena di program saya itu karena udah agak lama ya, itu salah satu program tertua, tapi mohon maaf sekarang sudah ditutup. Baru September ini pelulusan terakhir angkatan 20. Nah, itu kita tuh sudah ada kerjasama di universitas lainnya juga. Contoh di NUS di Singapura, kemudian Lausanne di Swiss, terus kemudian di Argentina, Brasil. Jadi di tempat saya itu kita bisa milih summer school pas saat liburan, bisa milih antara Cina, Swiss, Korea, Singapura, Argentina, Brasil, atau mau liburan saja. Nah, pas itu aku kebetulan milihnya liburan saja. Tapi ada temanku juga yang dia ngambil ke Korea, ada yang ke Singapura begitu. Jadi itu sangat jadi karena udah lama, jadi mereka ada kerjasamanya sudah sangat bagus begitu. Relasinya udah banyak. Nah, kemudian kalau di Erasmus itu kita terserah nih lulus, ya terserah mau kembali ke Indonesia atau mau keluar menetap di sana. Nah, kebetulan kalau saya emang pengen kembali ke Indonesia seperti itu. Oke, kalau gitu. Sebenarnya benefitnya juga mungkin ada benefit lain yang berbeda program, berbeda benefit juga ya Mas kalau gitu. Atau emang selalu sama gitu benefitnya? Sebenarnya ya bisa aja beda, karena kan mungkin ada program-program baru yang belum ada kerjasama dengan universitas lain. Jadi ya itu mungkin benefitnya nggak sebanyak tempat saya ya. Begitu sih. Nah kalau gitu boleh dijelasin nggak Mas? Mas kan untuk bawanya untuk S2 ya sebenarnya. Kalau gitu ada program lain Erasmus ini nggak sih Mas? Maksudnya programnya? Program disebut S1 atau apa? Oh, kalau di program lain itu sebenarnya ada namanya ICM International Credit Mobility. Itu bisa untuk S1 atau S2 tapi hanya untuk pertukaran pelajar. Jadi contohnya, tapi itu harus ada kerjasama antara Universitas Indonesia sama di Universitas di Eropa. Jadi nanti kalau misalnya ada kerjasama, nanti pendaftarannya bisa langsung dari international office-nya masing-masing dari universitas tersebut. Kemudian mereka yang menilai atau dari Universitas Eropa yang menilai. Nah itu biasanya itu kalau ini pengalaman teman saya itu sekitar antara 1 semester atau 2 semester gitu. Oke. Nah terus kan selain Erasmus sebenarnya Mas Adi pernah daftar beasiswa di tempat lain nggak sih Mas? Iya pernah. Ada berapa banyak tuh Mas? Kalau di tempat di mana aja kan mungkin sebut merek ya. Kalau misalnya berapa banyaknya mungkin Mas? Kalau ya saya sih daftar ya semuanya aja, kan masing-masing negara mereka punya beasiswa masing-masing ya, aku daftar semuanya. Yang mana yang itulah yang menyediakan yang paling cepat. Kalau aku sih berpikir ya udah, aku nggak spesifik harus ke negara mana, yang penting aku ingin belajar terkait dengan air tapi di luar negeri. Karena kadang-kadang kalau kita di Indonesia kan kita seperti kata dalam tempurung ya, kita nggak tahu, mungkin kita jago di sini tapi nggak jago di luar. Tapi ya problemnya ini juga, jadi kadang-kadang mungkin di negara maju itu lebih maju, kayak data-datanya lebih bagus kayak di Indonesia. Nah itu mungkin pas saya kembali ke Indonesia jadi agak kesulitan. Contoh misal data hujan. Kalau di sini data hujan kan pencatatannya itu tidak bagus ya. Walau kadang-kadang bagus, kadang-kadang enggak, itu tergantung dari stasiunnya. Nah, tapi pas aku saat belajar di Inggris, pas itu kita tuh cuma tinggal pilih data hujan, dia langsung keluar hujan rencananya atau DB rencana saya agak lupa, tapi dia langsung keluar
hasilnya. Jadi kita tinggal pilih aja. Nah, itu kan sebenarnya ya agak pembodohan ya. Nah, pas saya di Indonesia, aduh ini gimana cara buatnya gitu. Pas apalagi di Balai Teknik Bendungan kita berbicara dengan perhitungan hujan menuju debit banjir. Nah, itu jadi saya harus menyesuaikan lagi. Tapi setidaknya untuk penilaian data hujan. Nah, biasanya kalau pas saya kuliah di Eropa itu, misal kayak pas di Prancis, Jerman itu kayak mereka udah ada datanya udah bagus nih. Kita tinggal masukin data hujan aja ke pemodelan kita, jadi debit banjir, kemudian debit banjir dimodelkan banjirnya seperti itu. Contoh kalau orang air pasti tahu ya. Mungkin ya itu sih salah satu ya bedanya ya. Tapi kalau di sini ya susahnya karena nggak ada data hujan, ya udah kita harus ngolah lagi atau mencari dari satelit seperti itu. Oke, jadi malah harus beradaptasi kembalinya di Indonesia ya Mas, bukan kalau dulu kan mungkin beradaptasinya di negara lain ya. Di Indonesia juga ternyata harus beradaptasi lagi. Kalau gitu perbedaan Erasmus sendiri dengan beasiswa lainnya apa sih Mas? Kalau perbedaannya itu tadi, Erasmus itu tidak ada komitmen untuk kembali ke Indonesia, jadi ya terserah. Kemudian karena Erasmus itu uniknya kan karena kita pindah-pindah ya. Coba deh cari beasiswa mana yang menawarkan pindah-pindah itu. Ya biasanya cuma satu negara aja ya Mas kalau gitu. Nah ini bisa 5, bisa 3 ya tergantung programnya. Nah ini kebetulan sekarang itu Erasmus juga bisa ke seluruh dunia sekarang. Jadi ada beberapa program, saya tahu dari salah satu alumni di tempat di Erasmus sendiri, tapi program yang lain sama aku, dia semester 3-nya di Australia. Jadi emang sekarang sepertinya dari Uni Eropa sendiri mereka sudah memulai untuk program-program Erasmus itu di luar Eropa sendiri. Jadi lebih bervariatif ya pilihannya kalau gitu sekarang. Nah, mungkin juga benefitnya kita bisa lihat juga dari jumlah beasiswanya ya. Ya mungkin jumlah beasiswanya kan karena kalau di Erasmus sendiri per bulan kita dapat 1.000 euro. Dimana karena kita pindah-pindah tersebut kita ada 3.500 per tahun. Tapi itu skema lama. Jadi sekarang ada skema baru di mana uang travel sama uang bulanannya itu dilebur. Nah, kalau saya dulu pas itu skema lama yaitu 1.000 euro sama 3.500 per tahun itu untuk travel. Nah, sekarang itu direbut jadi 1.400 per bulan. Nah, tapi kalau jumlahnya sampai 2 tahun ya sama aja. Oh, cuman beda skemanya aja ya? Skemanya. Kalau dulu tuh namanya pas aku masih IMGMD. Kalau sekarang namanya IMGM untuk programnya. Nah, kalau gitu boleh dong Mas kasih tips and trick mungkin yang untuk teman-teman atau sobat BTB yang pengen melanjutkan jenjang karirnya ke luar negeri juga. Gimana sih bisa keterima beasiswa itu? Nah, kalau aku sih lebih ke kita belajar programnya dulu ya. Jadi di program itu per masing-masing jurusan atau jurusan yang kalian pengen yang di luar negeri itu pasti mereka punya kurikulum apa yang kalian ingin pelajari. Nah, itu kalian sesuaikan aja dengan apa sih kebutuhan di Indonesia itu. Nah, seperti saya bilang tadi, misal kalau kondisi saya kan pas itu di sini nggak ada hidroinformaticsnya ya. Jadi kayak penerapan smart water masih jarang. Nah, ya udah saya sambungin aja sama kurikulum. Ini nanti belajar apa, nanti bisa aku pakai nggak di sini gitu. Nanti jadi di motivation letter kalian aku sarankan sih ya sesuaikan dengan kurikulum yang kalian akan pelajari. Terus apa yang kalian ingin menarik dari kurikulum itu yang ingin kalian pelajari gitu sih. Oke, kalau gitu. Nah, itu ada kalau misalnya tentang pemberkasan atau mungkin apakah harus ada relasi di luar negeri juga atau harus punya relasi sama alumni Erasmusnya atau kayak gimana? Itu ada nggak Mas? Kalau sebenarnya sih kalau relasi enggak ya. Kebetulan kalau di programku orang Indonesianya udah agak banyak. Jadi di programku tuh ada berapa ya? Kayaknya 5. Ya 5. Jadi pas itu ada anak dosen saya juga. Anak dosen saya itu juga dia angkatan ke-5, saya angkatan ke-14. Nah, pas saya sebelum berangkat karena saya kenal dosen saya, ya udah. Pas itu kebetulan anaknya lagi pulang Indonesia ya saya tanya-tanya terkait dengan program ini gimana. Nah, untuk pemberkasannya sendiri itu tergantung program ya. Jadi kita tuh kok pemberkasan sama sih, ada CV, terus kemudian motivation letter, recommendation letter 2 orang. Nah, recommendation letter itu kalau misal kalian sudah kerja, itu satu dari profesional atau dari bosnya, yang satu dari profesor yang dulu S1. Ya, tapi kalau misal belum kerja, nah itu kalian harus dua-duanya dari profesornya. Nah, kemudian IELTS tentu saja 6,5, tapi kadang-kadang ada jurusan-jurusan sosial, mungkin hukum atau komunikasi itu butuh IELTS-nya 7. Nah, itu harus dicek sendiri di programnya masing-masing.
Kemudian ada beberapa program yang hanya submit dokumen, udah tunggu selesai berangkat. Nah itu aku dulu kayak gitu. Lebih Ada simpel ya. lebih simpel. Ada yang wawancara. Nah yang wawancara pun juga dari programnya tersebut. Jadi kalau misal nih kayak saya nih, saya mau mengarang bebas di motivation letter. Nah itu yang nilai itu nanti adalah calon dosenmu. Oh, oke. Calon dosenmu atau ya calon di programmu itu. Jadi mereka tahu apa teknologi-teknologi terbaru yang lagi hits lah, misalnya di dunia perairan atau di dunia kalian yang ingin pilih. Nah, mereka lebih tahu lah gitu. Kan kadang-kadang ada beberapa beasiswa yang nanya belum tentu jurusan sama kamu. Misal aku terangin tentang teknik sipil air, dia jurusannya bukan jurusan teknik sipil, ya mana tahu. Iya, dia mungkin nggak akan terlalu interest juga ya tentang Iya. bahasannya. Nah, itu sih keunggulannya juga ya untuk beasiswa Erasmus. Karena yang menilai itu adalah calon dosennya sendiri. Oke. Jadi nanti pas ketemu udah langsung bisa membahas apa yang dibicarakan di motivation letter. Ya sebenarnya nggak ada pembahasan sih karena ya udah keterima gitu. Oke. Tapi ya, makanya aku bilang kan kalau biar tips triknya keterima ya saya dulu itu. Jadi saya sering baca kurikulumnya tuh saya sebutin aja saya mau belajar ini karena di sini tidak ada, mungkin belum ada. Misal contoh kan kayak dulu pas zamanku di Indonesia itu kita belum tahu tentang JIS ya, pas saya S1 teknik sipil tuh nggak tahu JIS itu apa. Nah itu pas S2 tuh saya belajar JIS dan ternyata kok itu penting sebagai dasar pembuatan das contoh itu. Nah itu kita bisa jelasin aja, misal di kampus kalian belum ada ini program ini atau teknologi ini, nah di kampus ini ada, ya kalian jelasin aja di motivation letter. Oke. Nah kalau gitu tadi kan Mas juga cerita kalau misalnya Mas tuh ke 5 negara ya. Ya. Itu kan berarti butuh adaptasi ya Mas, apalagi misalnya kayak ke Jerman, bahasanya kan selain bahasa Inggris, bahasa Jermannya juga Ya. kan. Itu gimana Mas adaptasinya? Nah sebenarnya itu di masing-masing negara nanti kita bisa milih kayak pelajaran tambahan, itu bisa bahasa. Nah pas itu aku juga belajar bahasa Jerman, bahasa Perancis, dan bahasa Inggris juga belajar tapi untuk yang menulis disertasi ya. Nah itu sebenarnya sih ya agak susah karena ya saya nggak bisa bahasa Jerman, nggak bisa bahasa Perancis. Nah lucunya tuh pas itu saya pernah gini nih, pas saya pertama kali datang ke sana kan aku orangnya tuh kayak pede aja gitu, berangkat ya udah berangkat aja. Nah aku kira sama kayak di Indonesia di bandara udah ada yang jualan SIM card. Nah aku nggak beli roaming, nggak beli paket roaming, nggak beli apa, langsung berangkat aja. Pas di Jerman ya Allah nggak ada tempat SIM card gitu. Aduh ya udah aku kira juga pas itu udah emailan, udah akan ada yang jemput dari pihak kampus. Nah pas aku sampai ke kereta, sampai kan karena aku di Cottbus pas itu saya terbang dari Berlin pagi-pagi, terus harus ke Cottbus karena mengejar ngambil kunci apartemen itu. Anehnya di Jerman itu cuma buka tuh dari jam 10 pagi sampai jam 11 pagi. Jadi cuma 1 jam ya? Iya cuma 1 jam lah. Nah aku harus cepat-cepat loh. Nah itu pas itu karena Cottbus kota kecil, nggak semuanya bisa bahasa Inggris. Nah, kebetulan saya nanya orangnya orang Indonesia, ya udah aku selamat. Tapi kan belum tentu semua orang kayak gitu. Jadi kalau saranku sih kalau emang kalian nanti keterima keluar negeri, nah saranku ya beli aja roaming lah buat seminggu atau setidaknya bisa kontak dengan, maksudnya kan kita perjalanan jauh, kita nggak ngabarin keluarga kan nanti keluarga khawatir juga. Nanti karena internet itu berguna, kita bisa pakai Google Maps. Setidaknya kalau ada kondisi kayak aku cuma buka jam 10 sampai jam 11, ya kita bisa nginep di mana kayak hostel dengan Google Map itu. Jangan sampai kayak teman saya dari Paraguay, dia sampai jam 12, terus jam 12 malam kalau nggak salah terus tidur di stasiun karena ya nggak ada kontak juga. Sama kayak saya, tapi kan kasihan itu kan, nggak semua orang hoki kayak saya. Itu salah satu contohnya. Itu juga bisa jadi tips and trick keluar negeri ya kalau gitu. Bukan cuma untuk belajar aja gitu kan. Iya. Nah kebetulan kalau yang negara lainnya kayak di Inggris ya bisa lah Inggris, tapi ya cuma Inggrisnya tuh beda lah karena logatnya itu logat Inggris utara itu beda, nggak kayak yang di film-film juga, lebih cepat ngomongnya. Kemudian kalau di Perancis kebetulan aku juga di Nice, di kota liburan, jadi ya mayoritas bisa bahasa Inggris, tapi ya itu kayak pengurusan dokumennya agak susah. Ya aku sih senjatanya cuma Google Translate aja gitu. Kalau mungkin waktu itu Mas Adi tahun berapa tuh waktu S2? Aku pas itu udah lama sih, 2017 sampai 2019. Mungkin sekarang juga teknologinya udah lebih maju lagi ya. Mungkin kayak kalau dulu Google Translate kan sebenarnya masih
bisa ditranslatein menggunakan bahasa baku. Mungkin sekarang kayak lebih ada penerjemah lain Ya gitu. mungkin sih, tapi dulu juga gue rasa juga lumayan sih, kita bisa ngomong gini langsung diterjemahin juga bisa udahan. Yang penting mungkin ada internet. Ya yang penting ada internetnya itu, jangan sampai kayak saya lah kepedean gitu kan, nggak ada internet nanti kayak orang hilang. Kan Mas Adi udah cerita mengenai hal-hal menarik tinggal di luar negeri, belajar di luar negeri. Kalau gitu ada nggak sih kayak kesulitannya sebenarnya? Tadi kan juga ada salah satu contohnya cerita mengenai Mas Adi nggak punya internet gitu. Kalau gitu ada hal lain nggak yang bisa cerita yang sangat berkesan gitu, Mas? Sebenarnya sih nggak ada sih, kalau aku sih lebih seneng kuliah di luar malah, karena dosennya bisa diajak diskusi, nggak kalau di sini ya mohon maaf ya. Oke. Itu kan ya kayak agak susah lah ditemuin gitu. Terus ya seperti itulah, kalau di sana ya udah kita tongkrong bareng, ngobrol-ngobrol ide apa gitu bisa, walaupun dosennya itu udah tua pun juga ya mereka masih open aja. Kalau misal kita tanya tugas pun juga mereka kayak membantu. Contoh pas itu malah belum ada kan kayak Zoom screen sharing. Iya. Nah itu pas itu kayak saya tuh pernah ada tugas, terus saya tanya, dia pakai komputer, dia ngendaliin komputerku aja. Itu kayak ngajarin itu gini gitu. Jadi mereka itu lebih open ya kalau kita tanya gitu sih. Kalau gitu, kesenangan lainnya belajar di luar negeri menurut Mas Adi ini apa lagi selain itu? Kalau misalnya tadi kan lebih ke benefit Erasmus ya yang Iya. sebelum-sebelumnya. Kalau misalnya secara personal menurut Mas Adi apa? Ya sebenarnya karena aku jadi orang nomaden ya ibaratnya ya. Iya. Jadi per 6 bulan tuh aku pindah ya, jadi ya lebih cepat beradaptasi juga sama lingkungan baru gitu. Terus gimana menghadapi orang-orang baru dengan sifat yang berbeda-beda, yang seperti saya bilang tadi, di Jerman tuh kayak tepat waktu banget, yang ini nggak terlalu gitu sih. Tapi ya more or less sih sama sih. Kalau kayak STM juga sebenarnya sama, cuma mungkin mereka fasilitasnya lebih bagus, jadi lebih kelihatan aja. Kalau kita fasilitasnya nggak terlalu mungkin. Ya, okay. Tapi kalau dari segi STM sih menurutku ya sama aja sih, sama ya tingkat kepintarannya sama-sama aja. Gitu. Sebenarnya sih nggak ada sih Kak, asalkan kemauan dan keinginan aja. Kayak aku dulu IPK aku juga 3,17 ya. Nah, dimana itu kan nggak tinggi-tinggi banget, banyak yang IPK-nya lebih tinggi. Nah, itu asalkan kita mau dan kita mengulik, emang tertarik sih yang penting sih. Ya percuma kamu pinter tapi nggak tertarik juga, mau ngejalanin pun juga capek kan. Jadi susah ya. Jadi susah. Yang penting tertarik dulu. Nah, kalau tertarik ya udah go aja. Nah, kebetulan di Erasmus sendiri dia tidak ada minimal IPK. Jadi IPK mau gimana pun ya bisa daftar. Tapi aku nggak tahu ya itu nanti bakal ngaruh di penilaian program apa enggak, karena saya bukan tim penilai. Tapi yang jelas di program itu tidak menyebutkan minimal IPK, tapi hanya menyebutkan minimal bahasa Inggris, seperti itu, yang 6,5 tadi yang saya bilang. Oke, kalau gitu informasi mengenai Erasmus sendiri itu bisa diakses di mana sih, Mas? Kalian bisa buka aja di IG kami ya, di erasmusplus.id. Nah, di mana nanti itu ada link bio, tinggal klik aja, nanti keluar katalog-katalog yang kalian inginkan. Oh iya, sama aku lupa. Jadi nanti kalau misal mencari program yang kalian ingin, itu kan katalog ada 200-an sekarang ya kalau nggak salah. Nah, itu kalian kalau bisa jangan search. Oke. Misal contoh, kalau misal programku Euro Aqua, Hydroinformatics and Water Management, kamu nge-search water, itu belum tentu keluar Euro Aqua. Dia nge-search-nya itu cuma berdasarkan nama program yang ditulis sama mereka, konsorsium. Nah, kalau filter juga takutnya itu filternya bukan yang kalian pengenkan gitu. Misal itu kan air, bisa aja masuk environment gitu kan, bukan engineer. Nah, itu juga hati-hati. Kalau saranku sih, saranku biasanya itu tetap harus kita cari aja satu-satu, kemudian udah klik linknya aja. Oke, mungkin pas lagi bosen, Iya. mungkin di rumah atau di kosan bisa cari satu-satu ya. Oh iya, sama sekarang tahun ini tidak ada batasan untuk mendaftar program. Kalau kalian mau daftar 200 semuanya ya silahkan, kalau nggak capek ya. Oke. Tapi ya saranku yaitu, karena kalau dulu zaman aku dulu pas tahun 2017, kalau nggak salah itu dari tahun 2022 atau 2021 ke bawah, dia harus daftar maksimal 3 program. Nah, kalau sekarang itu dihapus, jadi emang bebas. Nah, tadi kan kita juga udah bahas mengenai Erasmus, kemudian juga pengalaman Mas Adi selama belajar di luar negeri dan mengikuti beasiswa Erasmus ini.
Sebelumnya terima kasih banyak ya Mas untuk informasinya. Juga sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast UBI kali ini. Kalau gitu. Terima kasih Mas Adi. Mungkin boleh kesan-pesannya ke teman-teman yang ingin mendaftar atau sobat BTW lainnya. Kesan-kesannya sih ya, saranku sih ya kejar aja impianmu gitu. Beasiswa itu nggak cuma satu ya, aku nggak cuma nyaranin Erasmus, kamu terserah, yang penting mau mau belajar di mana, mau lanjut kuliah, yaitu ikuti kata hatimu aja. Nah ya seperti aku bilang, aku dulu daftar semuanya ya udah, kalian boleh juga daftar semua atau punya spesifik, ya itu terserah, yang penting kalian tekuni aja dengan yakin, gitu aja. Oke, kalau gitu terima kasih banyak ya Mas Adi. Yeah. Kemudian juga terima kasih banyak untuk sobat BTW yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan berita-berita menarik khususnya seputar bendungan di Indonesia. Ya.